Halo guys, maaf ya kalau misalnya ribut soalnya lagi hujan guys. Nah, sebelum kalian tonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share semua ke teman-teman kalian tentang pelajaran bank dan lembaga keuangan. Saya akan menjelaskan tentang sewa guna usaha atau leasing. Nah, yang pertama yaitu pengertian leasing. Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara guna usaha dengan hak opsi atau finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh leasing selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Dalam setiap transaksi leasing, di dalam selalu melibatkan tiga pihak utama, yaitu pertama lessor adalah perusahaan sewa guna usaha atau di dalam hal ini pihak yang memiliki hak kepemilikan atas barang. Yang kedua, lessor adalah perusahaan atau pihak pemakai barang yang bisa memiliki hak opsi pada akhir perjanjian. Ketiga, supplier adalah pihak penjual barang yang disewa guna usahakan. Yang kedua, ada pihak-pihak yang terlibat dalam leasing. Setiap transaksi leasing sekurang-kurangnya melibatkan 4 pihak yang berkepentingan. Yang pertama, lessor, kedua lessor, ketiga supplier, keempat adalah bank atau kreditor. Yang ketiga, penggolaan perusahaan leasing. Di dalam penggolaan ini ada independent leasing company, captive lessor, lessor broker atau packager. Yang keempat, proses dan mekanisme transaksi leasing atau kontrak leasing. Di dalamnya itu ada lessor dan lessor. Kelima, teknik-teknik pembiayaan leasing. Nah, di dalam poin kelima tadi ada yang pertama finance atau pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Kedua, operating lease atau lessor sengaja membeli barang modal dan selanjutnya dileasingkan. Kelebihan leasing sebagai sumber pembiayaan. Yang itu ada tahap-tahapnya. Yang pertama itu pembiayaan penuh, kedua lebih fleksibel, ketiga sumber pembiayaan alternatif, yang keempat off balance sheet, kelima arus dana, keenam proteksi inflasi, ketujuh perlindungan akibat kemajuan teknologi, kedelapan sumber pelunasan kewajiban, kesembilan ada risiko keuangan, dan sebagainya teman-teman. Nah, di poin ke-6 itu ada perbedaan pembiayaan leasing dengan pembiayaan lainnya. Yang poin ke-7 ada kelebihan leasing sebagai sumber pembiayaan. Nah, di dalam poin ke-7 ini ada pembiayaan penuh, lebih fleksibel, sumber pembiayaan alternatif, off balance sheet atau arus dana. Itu di bab 9 teman-teman. Sekarang saya akan menjelaskan di bab 10 tentang modal venture. Yang pertama yaitu modal venture adalah pembiayaan yang memiliki risiko tinggi. Perbedaan modal venture dengan bank yang memberikan pembiayaan dengan cara memberikan pembiayaan berupa pinjaman atau kredit, karena modal venture memberikan pembiayaan dengan cara melakukan penyertaan langsung ke dalam perusahaan yang dibiayainya. Yang kedua, mekanisme modal venture. Yang pertama, memiliki modal yang menginginkan keuntungan yang tinggi dari modal yang dimilikinya. Yang kedua, profesional yang mempunyai keahlian dalam mengelola investasi dan mencari jenis inflow potensial. Yang ketiga, perusahaan yang membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya. Nah, ke poin yang ketiga, manfaat masuknya modal venture sebagai sumber pembiayaan pada perusahaan. Di dalam manfaat tersebut ada yang pertama yaitu kemungkinan berhasil usaha lebih besar. Kedua, meningkatkan efisiensi pendistribusian produk. Ketiga, meningkatkan banka belatar. Keempat, meningkatkan kemampuan memperoleh keuntungan. Yang kelima, ada meningkatkan likuiditas. Nah, kalian sudah paham teman-teman? Saya lanjut lagi ke poin keempat. Poin keempat yaitu ada karakteristik modal venture. Di dalamnya itu ada pembiayaan modal venture merupakan equity. Yang kedua adalah modal venture merupakan investasi dengan perspektif jangka panjang. Yang ketiga adalah modal venture merupakan bersifat risik.
Yang keempat yaitu pembiayaan modal venture bersifat aktif. Yang kelima itu modal venture bersifat sementara. Yang keenam, keuntungan berupa capital gain dan dividend. Yang ketujuh ada rate of return yang tinggi. Itu di poin keempat yang ada karakteristik modal venture-nya. Terus di poin kelima ada sumber dana modal venture. Yang pertama itu ada investor perseorangan. Yang kedua investor industri. Yang ketiga perusahaan asuransi dan dana pensiun. Yang keempat perbankan. Yang kelima adalah lembaga keuangan internasional. Dan teman-teman itu poin kelima. Poin keenam ada lagi, yaitu jenis pembiayaan modal venture. Di poin kelima tadi adalah sumber dananya. Yang keenam adalah jenis pembiayaan modalnya. Di dalam jenis pembiayaan modalnya, yang pertama yaitu ada penyertaan modal langsung, yang kedua semi equity financing, yang ketiga pembiayaan bagi hasil. Nah, itu di poin ke-6 teman-teman. Sekarang di poin ke-7. Poin ke-7 adalah kunci keberhasilan venture-nya. Kuncinya itu kita harus mempunyai keuntungan merupakan prioritas tinggi. Yang pertama itu. Yang kedua, peraturan yang fleksibel. Yang ketiga, kualitasnya itu investasi. Keempat, memiliki kemampuan manajerial. Yang kelima, yaitu harus mampu menggunakan berbagai instrumen keuangannya. Jadi, yang paling penting itu kita harus mampu menggunakan instrumen keuangan. Kita harus bisa mengatur keuangannya. Nah, kedelapan, yaitu permasalahan bersama. Ada dua, yaitu ada faktor intern dan faktor ekstern. Sekian teman-teman, saya cuma bisa menjelaskan secara singkat di bab 9 dan bab 10. Jika saya ada salah kata atau ungkapan yang membuat kalian gak suka untuk mendengarnya atau untuk memahami apa yang saya ceritakan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share semuanya ya teman. Terima kasih. Bye-bye.